Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Oriza Sativa. Saya dari MI2D, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan pengerjaan penampilan Hello World di Unity pada mata kuliah komputasi multimedia. Baik, langsung saja di sini. Langkah pertama adalah new project, kemudian setelah itu kita tunggu sampai selesai. Setelah pertama new project dulu, kemudian kita pilih nama projectnya apa, kemudian disimpan di mana, dan kita pilih kita menggunakan 3 dimensi atau 2 dimensi. Setelah itu kita create project dan akan muncul seperti ini. Kemudian ditunggu hingga selesai. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian kita pilih game object seperti di sini, game object. Kemudian kita pilih create empty. Kemudian setelah kita create empty, lalu kita akan masuk ke dalam aset. Kemudian dalam aset kita akan create lagi, yaitu untuk si script-nya. Kemudian setelah itu create, kemudian ini si script. Kemudian kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu akan muncul di sini adalah script-nya. Kemudian setelah itu kita rename menjadi nama Hello World. Karena di dalam script ini nama default-nya adalah new behavior.js, kemudian kita rename menjadi hello world.js. Seperti ini. Dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Saya tunjukkan di sininya. Di project, kemudian ini hello world script C-nya yang ini, kemudian lanjut. Setelah itu kita tambahkan kode program, kita edit kode programnya menjadi seperti ini. Caranya adalah dengan klik 2 kali scriptnya, kemudian kita akan diarahkan ke dalam notepad. Setelah itu kita edit. Ini sebenarnya seperti yang di Word tadi, tapi ini sudah hasil akhir dari pengerjaan saya. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk mengganti public class, kemudian nama file kita, yaitu hello world, karena ini default-nya adalah new behavior tadi. Dan jika ini tidak diganti, maka akan error. Setelah itu, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian akan jadi seperti ini, maka ini tidak error. Setelah itu, kita ganti lagi. Kemudian setelah itu kita buat di update ini dengan script debug.log.mytext. Nanti kemudian akan muncul di game object. Kan muncul seperti ini dan ada kolom untuk mytext seperti ini. Terus kemudian kita rubah scriptnya lagi untuk menampilkan GUI, yaitu dan sebagai berikut. Kemudian kita save, lalu di game object akan muncul seperti ini hasil akhirnya. Lalu setelah itu langsung kita run saja, running di dalam aplikasi ini, dan kita tunggu saja.
Nah, setelah prosesnya selesai, maka akan muncul tulisan Hello World I'm Tiara. Dan jika setelah muncul seperti ini, maka nyatakan berhasil. Kemudian setelah itu, kita akan menyeting build-nya, yaitu untuk ke PC. Yang pertama dilakukan adalah File, kemudian Save, lalu akan masuk ke dalam folder, lalu kita save untuk tempatnya di dalam folder itu. Sebelum kita menyeting build-nya, kita save dulu scan-nya. Seperti langkah 15 ini, jika sudah di-save di dalam project kita, maka akan muncul tampilan skin seperti ini. Dalam project saya, skinnya seperti ini. Kemudian, selanjutnya adalah setting build. Nah, caranya adalah open file, kemudian build setting, maka akan muncul tampilan seperti ini. File, build setting, dan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih ke Windows, dan kemudian kita pilih player, dan untuk company name ini kita ubah menjadi nama kita sendiri. Jangan default. Akan saya bukakan. Nah, player setting. Kemudian untuk company name-nya saya buat hello, kemudian product name Tiara Project, kemudian disilang saja dan langsung build atau switch platform. Nah, seterusnya adalah jika sudah, maka kita akan diarahkan ke dalam folder Explorer, yaitu kita buat folder baru namanya game untuk menyimpan game yang akan kita build tadi. Setelah itu akan muncul seperti ini, Tiara Project di. Nah, dalam foldernya di game, kemudian akan muncul seperti ini. Ini adalah aplikasi yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita tunggu hingga selesai build-nya. Kemudian kita buka untuk aplikasinya tadi. F2 saja. Kemudian ditunggu hingga hasilnya selesai. Nah, kemudian setelah prosesnya selesai, maka akan muncul seperti ini di dalam PC. Nah, selesai. Kemudian kita add saja. Kita silang saja. Untuk yang PC sudah selesai, kemudian lanjut ke build setting untuk Android. Sebelumnya saya install dulu Android support setup-nya. Kemudian jika sudah selesai, maka kita kembali lagi ke file,
file setting, kemudian kita pilih yang Android, kemudian akan muncul pop-up yaitu project setting. Di sini kita harus mengganti company name, product name, juga lain-lain, juga ada key juga. Nah, ini Android. Kemudian kita klik player setting. Nah, project setting ini kita harus mengganti company name, product name, kemudian juga kita harus menambahkan case. Nah, di case ini sebelum itu kita harus menambahkan SDK dan JDK-nya. Nah, untuk SDK dan JDK-nya ini kita menuju ke edit, preference, kemudian external tool, dan di sini SDK yang telah ada. Nah, di sini JDK-nya kita ambil dari program, kita copy linknya dari file manager dimanapun tempat kita menyimpan JDK-nya, dan kemudian juga untuk SDK tools-nya. Namun untuk SDK tools-nya ini saya telah mendownload dan SDK tools-nya ternyata tidak ada di dalam folder, maka cukup sampai sini saja. Dan untuk file setting, seharusnya jika SDK-nya sudah bisa dimasukkan, kita tinggal mengedit case tour. Nah, ini case-nya kita create new, bisa anywhere, bisa in dedicated location, kita pilih anywhere saja. Kemudian kita jadi hello world.case tour. Save. Nah, setelah itu ini kita masukkan password. Ini juga aliasnya ini disamakan dengan organization-nya. Dan untuk passwordnya dimasukkan lagi. Nah, jika sudah begini, maka seharusnya kita mengklik add key. Namun saat kita klik ada pemberitahuan yaitu fail to create Android key store. Android SDK is not found karena saya belum menambahkan SDK-nya. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.